Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentunya selaku hamba Allah kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah, dengan rahman dan rahim Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Di akhir Ramadan tahun kemarin, kita semua berdoa kepada Allah dengan memanjatkan kehadiratnya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan puasa tahun yang akan datang. Nah, ini alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban puasa itu. Bagi kita umat Islam tentunya dengan doa itu banyak orang yang berdoa kepada Allah. Tetapi Allah belum mengijabah doa mereka. Belum ketemu dengan Ramadan, Allah memanggil. Nah, oleh karena itu kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk dapat melaksanakan perintah-perintah di bulan suci Ramadan ini. Di dalam ajaran agama kita, ketika kita mengamalkan ajaran agama kita, tentunya harus dengan ilmu pengetahuan. Ibadah apa saja yang akan kita lakukan di dalam ajaran agama itu harus dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka ibadah kita akan sia-sia. Termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa. Ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita harus memahami dulu apa makna puasa, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah puasa, agar supaya ibadah puasa itu kita tidak sia-sia. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Banyak orang yang berpuasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak kita berpuasa, umat Islam berpuasa, tetapi yang dia dapat di dalam puasa itu hanya haus dan dahaga. Nah, tentunya kita semua di dalam melaksanakan ibadah puasa ini tidak mengharapkan seperti itu. Kita harapkan supaya betul-betul ibadah kita ini paripurna. Nah, untuk mencapai itu, tentunya kita harus dengan mengetahui bagaimana ibadah puasa itu. Apa hikmah di balik ibadah puasa itu. Nah, di dalam Islam, ajaran agama kita mengajarkan supaya ketika kita akan melakukan ibadah, harus melalui dengan dasar-dasar agama kita. Baik Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Ibadah puasa yang kita lakukan ini, kita sebagai umat Islam, bukan hanya kepada kita umat sekarang ini, tetapi umat-umat sebelumnya itu juga sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Dalam Al-Quran kita lihat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ini Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak diwajibkan puasa. Silakan melakukan aktivitas makan, minum dan sebagainya. Tetapi kalau dia merasa diri beriman kepada Allah, karena panggilan ibadah puasa ini hanya khusus kepada orang-orang pilihan Allah. Siapa di antara mereka itu adalah amanu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, Tuhannya. Maka panggilan dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kewajiban ini sudah bagi kita dan bagi umat-umat sebelumnya Allah sudah wajibkan bagi semua.
Maka kalau kita ada dua hal penting yang harus kita garis bawahi di dalam ayat ini. Pertama, kutiba alaikumusiyam, artinya Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Siam. Kata siam itu artinya menahan diri. Jadi ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum atau menahan melakukan hubungan antara suami istri. Tetapi ibadah puasa itu seluruh panca indera kita. Mulai dari kepala kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, perut kita sampai di kaki. Panca indera yang ada pada tubuh kita harus kita siam. Kita menahan. Baik menahan dalam makan dan minum. Menahan untuk berbicara hal-hal yang kurang tepat, kurang baik. Dan menahan seluruh aktivitas penglihatan kita dalam hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu, marilah kita jadikan puasa ini, kita ini, sebagai sarana kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa sangat istimewa sekali. Kenapa? Di dalam akhir ayat berkaitan dengan ibadah puasa itu, Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah doa Allah kepada hambanya yang taat, yang ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Salah satu doa, salah satu ibadah kita yang langsung didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah puasa. Allah yang mewajibkan kita, Allah yang tempat kita bermohon, Allah tempat kita meminta, kemudian Allah yang akan mengijabah doa kita. Dan paling istimewa lagi, Allah mendoakan, la'allakum tattaqun. Doa Allah kepada hamba-hambanya yang sangat istimewa ini. Kita sebagai muslim, doa Allah kepada kita. Jadi artinya ibadah puasa kita ini jangan lagi kita ragu. Apakah ibadah kita diterima atau tidak. Karena ini doa Allah kepada hambanya. Nah inilah salah satu keistimewaan ibadah puasa yang harus kita lakukan. Nah oleh karena itu, marilah kita memahami makna puasa itu. Agar supaya puasa kita ini paripurna. Mulai dari imsak kita, ketika datang kita bersahur. Sahur pada waktunya. Kadang-kadang kita sahur di bulan suci Ramadan itu jam 12, jam 1, jam 2. Itu sahur itu adalah waktu sebelum imsak kita. Ya. Karena semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bernilai ibadah. Kalau kita akan mendapatkan nilai ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita harus sahur pada waktunya. Agar supaya kita mendapatkan itu. Mulai dari start nilai oleh Allah ketika kita sahur. Ketika kita sudah datang imsak azan, kita sudah mulai menahan. Nah, di situ nilai awal kita. Oleh karena itu, kami sangat menganjurkan kepada umat Islam, ketika kita akan sahur, sahurlah pada tepatnya waktunya. Kalau kita sahur jam 2, jam 1, jam 12 itu bukan sahur namanya, itu salat, itu makan malam. Tidak ada nilai ibadahnya. Karena ketika kita sahur itu ada nilai sahurnya. Maka itu yang harus kita raih. Oleh karena itu di awal saya katakan bahwa ketika kita melakukan amal-amal di bulan suci Ramadan, dalam amal dalam Islam, ya kita harus ada pengetahuan. Supaya standar kualitas ibadah kita itu akan jadi baik. Misalnya ibadah puasa. Kita mulai awal puasa. Kita sahur. Niat berpuasa karena Allah. Situ mulai kita menjaga kualitas puasa kita itu.
sampai ketika pada finish kita akan berbuka puasa. Ya, dianjurkan dalam Islam oleh Rasulullah ketika kita berpuasa itu harus juga membuka tepat pada waktunya. Jangan kita tunda-tunda untuk berbuka. Maka dianjurkan kepada kita percepat berbukanya. Ketika berbuka. Supaya ada nilai di situ, nilai mulai sahur, kita sahur puasa, kemudian kita berbuka puasa, itu ada nilai. Artinya ketika misalnya kita dalam perjalanan, maka ya kita harus bawa air dan sebagainya atau apa saja yang bisa membatalkan puasa ketika sudah pada tepat waktu untuk berbuka. Karena kita akan raih di situlah nilai pahalanya. Karena kebahagiaan nikmat yang diberikan Allah salah satunya ketika kita berbuka puasa. Bayangkan ketika bulan suci Ramadan kita menahan dari waktu subuh, azan subuh sampai maghrib, segala aktivitas, segala hal yang kita siapkan, kita menahan diri. Kita haus di siang hari sampai sore. Tapi ketika kita akan berbuka puasa dengan doa, dengan ibadah yang sempurna yang kita lakukan, maka ketika kita berbuka sentuh saja air, apakah dia air apa saja, teh yang manis-manis, makan buah kurma, itu nikmatnya tidak ada setara. Ketika kita waktu akan berbuka puasa. Nah, oleh karena itu, marilah kita jaga kualitas puasa kita. Dalam proses dari imsak ya, ketika subuh, habis salat subuh, kemudian sampai waktu berbuka itu kita jaga. Mata kita jaga, kita harus puasa. Kemudian telinga juga seperti itu. Mulut kita harus kita jaga. Semua panca indera harus kita jaga. Karena itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai masing-masing oleh Allah. Mata akan dinilai oleh Allah kita. Jadi paripurnalah ibadah kita. Nah, tentunya disinilah Allah memberikan salah satu sarana kita, yaitu ibadah puasa. Ini ibadah puasa sarana kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang di dalam ibadah puasa itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hablum minallah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Lebih intensif lagi. Bukan hanya seperti biasa kita laksanakan salat 5 waktu setiap hari bukan bulan suci Ramadan. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, aktivitas kita tingkatkan. Kewajiban kita tetap kita laksanakan. Kemudian sunnah-sunnah itu yang perlu kita lakukan dengan maksimal. Karena semua ini bernilai ibadah. Oleh karena itu marilah hadirin sekalian, para pendengar, kita jadikan puasa ini sebagai sarana kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mulai dari waktu sahur kita, kemudian sampai waktu berbuka puasa, kita jaga dengan baik agar supaya harapan doa Allah la'allakum tattaqun itu bisa kita capai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallahi wa fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.